Bagaimana pendapatnya untuk kelompok dakwah saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tablik yang berpusat di Masjid Kebun Jeruk? Apakah metode dakwah yang dilakukan saudara-saudara kita tersebut ada tuntunannya, seperti mengetuk pintu-pintu rumah kaum muslimin dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan mengajaknya berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah, atau menghadiri majelis ilmu yang disebut dengan jaula atau tashkil, kemudian khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan? Apakah dibenarkan dan ada tuntunannya? Apakah mereka termasuk dalam kelompok apa ini? Sauf atau sufi, tasawuf mungkin maksudnya. Mohon dijelaskan apa itu sauf, bukan sauf ya, tasawuf mungkin, dan sufi. Tentu kalau berbicara, saya sudah bilang dalam majelis ilmu yang saya bimbing teman-teman sekalian, saya tidak akan berbicara masalah individu atau kelompok tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang kelompok-kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja, itu berdakwah gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halakal ilm gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah ini. Sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah", itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan? Karena teman-teman kita memakai buku Fadhail Amal. Nah, di dalam buku Fadhail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu'. Nah, sementara teman-teman kita di jamaah tabligh memang sudah menjadikan itu sebagai rujukan utama, dan hampir umumnya ya begitu baru bergabung akan dimotivasi beli buku itu, lalu kemudian dibaca, lalu kemudian disampaikan. Nah, ini yang disorot oleh para ulama, karena hadis-hadis yang lemah atau hadis bohong kalau disebarin ini berbahaya, sama dengan menyebarin ajaran yang tidak benar gitu kan. Ini yang disorot oleh para ulama. Kalau mereka bisa memperbaikin keadaan itu, tidak fanatik dengan sebuah buku, kembali kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, itu tidak ada masalah, terobatin. Masalah yang lain juga disoroti oleh para ulama adalah kalau mereka mengharuskan istilah khuruj itu, mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan maka tidak ada masalah. Jadi misalnya masalah kasus orang membentuk 3 hari, 7 hari itu kan program. Sebuah program tidak dihubungkan dengan masalah kewajiban. Kalau dia wajibkan, wajib keluar 3 hari, wajib keluar 7 hari. Nah, ini tidak benar, tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi kalau orang keluar buat program, saya mau berdakwah ke Malaysia misalnya seminggu, program, nggak ada masalah itu, asal tidak dimasukkan dalam satu hal kewajiban, gitu kan. Tapi yang paling disorotin berhubungan dengan masalah rujukan kitab saja, karena memang positif saja mengajak orang ke masjid. Banyak teman-teman kita yang pemabuk akhirnya sadar, gitu kan, itu tidak ada masalah. Saya berapa kali waktu masih tinggal di Surabaya 3 tahun, saya ceramah di tempat markas teman-teman jamaah tabligh di Surabaya, gitu kan. Selalu saya dipanggil, dan saya setiap sholat pasti dilihat dipanggil oleh mereka untuk ceramah. Dan cukup banyak saya berikan masukan-masukan kepada teman-teman ini. Walaupun saya tidak terlibat dalam program keluar dan segala itu, saya tidak terlibat. Karena saya mengatakan saya sudah berdakwah, dan itu bukan sebuah program yang harus gitu kan. Itu sebuah program yang dibuat untuk mengajak orang mengenal masjid untuk berdakwah. Yang saya sering sorotin dulu, waktu saya masih sering hadir di pengajian yang diundang oleh teman-teman jamaah tabligh ini, saya bilang hati-hati ya pada saat menyebarkan ilmu yang tidak benar. Pernah saya temukan salah satu pengajian ya, karena semua orang yang bergabung dianjurkan agar menyampaikan hadis gitu kan, menyampaikan dakwah, walaupun dia itu tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sebelum pengajian nanti maghrib dia mau ngisi, dia hafal dari temannya di sebelah, temannya ini kalau benar baik, kalau enggak kan salah, masalah gitu kan. Tampillah satu orang berbicara waktu itu, dia bilang, siapa yang bilang gitu kan, dalam majelis waktu itu kebetulan saya pas sholat di situ ya, semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu ilmu baru ya kita mengajarkannya.
Ya, bagaimana caranya? Ya saya harus sholat dulu sementara saya harus praktekkan dulu. Nah ini pemahaman ini menandakan dia tidak faham. Tidak layak untuk menjadi seorang pembicara. Sementara di teman-teman jamaah tabligh kan bebas, siapapun boleh berbicara. Walaupun dia kemarin baru pemabuk, kemudian hari ini sadar boleh bicara gitu kan. Maka saya batasin waktu itu, saya bilang tidak boleh berbicara masalah hukum syar'i kecuali seorang alim. Kalau dia faham agama, dia sampaikan dengan ilmu yang benar, silahkan. Tapi kalau orang baru sadar kemarin bicara masalah hukum halal haram, nggak boleh. Kalau dia cerita pengalamannya, mungkin dia berbagi bagaimana dia dapat hidayah, itu lain, berbeda. Seorang mu'allaf menceritakan bagaimana dia mengenal Islam, itu positif saja. Tapi kalau dia bicara masalah hukum, maka tidak boleh sama sekali. Hukumnya tidak boleh, gitu kan? Maka ini hal-hal yang disorotin. Ada juga orang yang berbicara tidak punya ilmu, ayat Al-Quran pun salah, tapi karena memang sudah satu program rutin di masjid itu, maka dia pun berbicara gitu kan, dia pun berbicara, itu tidak boleh. Walaupun membaca buku ya, jadi teman-teman sekalian, membaca buku pun disampaikan setelah sholat, itu nggak boleh orang yang punya ilmu. Walaupun antum cuma membaca, karena membaca itu butuh ilmu, gitu kan? Tidak mungkin kita cuma baca letter-let, pasti ada makna-makna di situ, ada tujuan-tujuan. Al-Quran itu punya sababun nuzul, dia paling tidak harus tahu sababun nuzul ayat yang akan dia bahas. Hadis itu punya sababul wurud, sebab disebutkannya memang tidak semua hadis, tapi ada, dia harus tahu sejarahnya hadis itu disebutkan apa, gitu kan. Jadi kalau saya Allah alam secara global, saya tidak pernah mengatakan teman-teman ini menyimpang atau salah, tidak pernah. Beda dengan kasus kalau kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu lain. Syiah yang memang mengkafirkan sahabat, itu sudah mutlak, memang harus dijauhi. Tapi kalau teman-teman seperti ini adalah aset umat yang semestinya bisa diarahkan, ya, diarahkan, jangan dimusuhin, jangan disalahkan. Seperti itulah gambarannya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik ya. Apakah ada dalil sahih tentang fadilah membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin dan Al-Mulk? Kalau Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ini semua dan Yasin hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Seperti yang mengatakan bahwasanya Al-Waqi'ah yang baca rezekinya akan terbuka, Yasin adalah jantung Al-Quran. Ini semua hadis-hadis yang lemah. Dan ini Anda bisa kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buku-buku hadis ya, yang menjelaskan tentang fadilah surah-surah. Maka tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih tentang hadis-hadis yang dinukilin, dan sebaliknya ulama menukil tentang penyimpangan yang ada di sanad daripada hadis-hadis ini. Kalau surah Al-Mulk hadisnya sahih. Kata Nabi SAW 30 ayat, ya hadis sahih ini riwayat Imam Tirmidzi, ya, 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya setiap hari dia membaca, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itulah surah Al-Mulk, itulah surah Al-Mulk. Nabi SAW pernah ditanya, ya pada saat kelihatan ada beberapa lembar rambut putih beliau, maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok bisa ada rambut putih Anda? Memang waktu itu umurnya sudah 63 tahun Nabi SAW, sudah mau meninggal, gitu kan? Kata Nabi SAW, saya telah dibuat menjadi ubanan seperti ini oleh surah Al-Mulk. Salah satunya adalah surah Al-Mulk. Memang itu ada penyebutan. Allah alam, itu yang saya ketahui ya. Apakah ada dalil sahih tentang larangan memotong kuku dan rambut selama mens? Ya ini tidak ada sama sekali, nggak benar itu. Sama juga tidak boleh potong kuku kalau malam hari. Zaman dulu tuh nenek-nenek kita nggak ada lampu, gitu kan? Takut salah potong, jadi nggak masalah. Karena potong kuku sunnah Nabi SAW. Jadi nggak apa-apa. Mens itu tetap boleh, perempuan lagi menstruasi itu tetap boleh, ya memotong kukunya, memotong rambutnya kalau darurat, gitu kan? Bahkan mengulangi ayat-ayat Al-Quran, mengerjakan semua ibadah yang tidak dilarang. Yang dilarang kan tidak boleh apa? Sholat, tidak boleh puasa, gitu kan? Ini larangan-larangan, tidak boleh menyentuh Quran secara fisik. Tapi yang lain, wudu sebelum tidur misalnya, dianjurin. Zikir pagi sore, mengulangin hafalan, silaturahim keluarga, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ceramah, kan banyak yang bisa dikerjakan. Jangan malah ditinggalkan ya. Bagaimana hukum sholat Jumat di auditorium atau parkiran atau lapangan? Apakah sah Ustaz? Sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi begini fahami ikhwah ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagiku bumi ini semuanya suci dan masjid, bisa dipakai sholat. Antum punya rumah 1000 meter misalnya luasnya. Lalu antum bilang, di depan rumah itu, di halaman depan 10 kali 10 meter, 100 meter saya sudah niatin untuk masjid.
cuma ditaruh sekat biasa saja, belum dibuat bangunan permanen misalnya, itu sudah hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Sebuah kantor, dia buat sebuah musola, tempat untuk sholat, cukup untuk orang berjamaah, maka hukumnya sudah hukum sama. Hukumnya sudah hukum masjid itu. Gitu kan? Sama, antum sholat situ, sholat di masjidnya sama. Cuma memang makin banyak saf, makin banyak jamaah, maka makin afdal. Gitu kan? Itu jelaskan memang di dalam hadis, gitu kan? Jadi makin banyak yang sholat, maka makin baik. Masjid jami' kalau dipakai khutbah Jumat itu lebih baik. Disebutkan ulama dalam bab i'tikaf di bulan Ramadan. Beda hukumnya, fadilahnya orang sholat di musola dengan sholat di musola. Kalau kita Indonesia ya mengatakan musola, kalau di dalam bahasa Arab, kalau di Saudi itu sekecil apapun masjidnya, ya tidak dikatakan musola, dikatakan masjid. Dari yang kecil cuma bisa berapa orang sholat sampai yang besar, maka tetap namanya masjid. Yang kadang-kadang membuat kita bingung di Indonesia karena kita katakan kalau kecil musola, kalau besar masjid. Padahal musola itu adalah lapangan luas yang dipakai sholat untuk Id, gitu kan? Makanya musola pun masuk dalam kriteria sholat. Boleh, auditorium, parkiran, boleh dipakai, nggak ada masalah. Sudah diniatkan untuk sholat ya boleh dipakai sholat, sah saja, gitu kan? Jika dalam jarak 300 meter kurang lebih ada masjid, di mana sebaiknya kita sholat Jumat di masjid, apa di auditorium? Dimana kalau dari segi ukuran auditorium lebih besar daripada pada masjid, tentu lebih afdal masjid. Kalau lebih afdal masjid, karena masjid sudah jelas ya dipakai sholat 5 waktu. Tapi boleh sholat di auditorium, itu tidak ada masalah. Dalam melakukan sholat syuruk, apakah jika kita sudah pindah tempat sudah tidak bisa lagi sholat syuruk? Bisa, kenapa enggak? Pindah tempat kemana maksudnya? Kalau keluar dari masjid pindah ke tempat lain itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih dalam masjid, misal dari sini pindah ke saf kedua, pindah ke belakang, cari sandaran, nggak ada masalah. Selama masih dalam masjid, duduk di dalam masjid tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan positif, itu nggak ada masalah, masih boleh. Insya Allah masih boleh. Masih kalau masih satu masjid ya. Ada lagi katanya, ada lagi di sebelah ya. Jika ingin mengkhitan anak, bagaimana cara sunnahnya? Apakah harus diadakan syukuran sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita? Tidak ada syukuran. Khitan itu bagian daripada pembuatan seperti tahnik, kurma yang dihalusin, ditempelin di langit-langit bayi, itu sunnah hukumnya. Sama halnya juga khitan, itu adalah wajib untuk dikhitan, tapi tidak ada perintah untuk mengiklankannya, tidak ada perintah. Para sahabat kalau khitan anaknya khitan selesai, nggak perlu buat acara. Kalau kita kan banyak bumbu-bumbunya. Memang mohon maaf saya bahasakan, kita di Indonesia ini ahli bumbu memang. Gitu. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Embel-embelnya banyak. Nanti kalau hari 4 bulan istrinya hamil buat acara apa, 7 bulan buat acara apa, nanti habis melahirkan bagaimana. Ari-arinya baik, kalau lahir harus ditaruh di kendi, harus ditaruh dalam kelapa, tidak boleh dibuang di laut, nanti kalau dimakan ikan hiu jadi jahat dia. Wah macam-macam. Khurafat semua. Gitu kan. Aneh-aneh. Ari-ari itu cuma bekas ya. Dibuang saja tidak masalah. Gali depan rumah ditanam selesai. Nggak ada masalah. Dibungkus di kresek pun buang di sampah nggak ada dosanya. Nggak ada larangan, itu bukan sesuatu yang berat. Sama halnya khitan itu bukan sesuatu yang harus diiklankan. Beda kalau nikah memang diperintahkan untuk mengiklankan. Nggak ada gunanya. Kenapa emang kalau anak kita nggak diiklanin khitannya nggak ketahuan kalau dia khitan. Takut nanti kalau dia menikah nggak ada masalah. Orang tahu kok insya Allah gitu kan. Jadi khitan itu sunnah tapi sebaiknya jangan diiklankan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara khitan saya tidak tahu. Ini bisa tanya ke dokter atau yang bidangnya memang ya. Apa hukum tahnik bagi anak yang baru lahir dan bagaimana kalau kedua anak saya yang belum ditahnik? Sunnah hukumnya. Tahnik itu kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang soleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, atau satu orang soleh. Seperti masyarakat Madinah ya, pada saat mereka kedatangan atau kelahiran anak, maka mereka pertama sekali begitu lahir dibawa kepada Nabi SAW, dan tradisi Nabi SAW mentahnik mereka. Di antaranya kisah sahih hadis Bukhari tentang Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, gitu kan? Anak sahabat Nabi yang mulia Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Anaknya itu ibunya Asma binti Abi Bakar. Jadi cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair yang terkenal radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau waktu lahir dibawa, gitu kan? Sempat tersebar isu di Madinah. Ya, setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah selama 4 bulan gak ada anak laki-laki yang lahir. Setiap ada wanita Islam melahirkan pasti perempuan. 4 bulan setiap hari ada orang melahirkan.
Tapi selama 4 bulan nggak ada satupun anak laki-laki. Sampai orang Yahudi di Madinah sebarin berita isu bahwasanya kami telah menyihir orang Islam sehingga tidak ada keturunan laki-lakinya, gitu kan. Setelah 4 bulan datanglah hijrahlah dari Mekah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in dengan suaminya Zubair bin Awam yang terkenal salah satu dari 10 jamaah masuk surga. Hijrah sementara beliau hamil. Pas tiba di Madinah melahirkan dan anaknya laki-laki. Abdullah diberikan nama. Itulah Abdullah bin Zubair. Makanya diberikan julukan Abdullah bin Zubair adalah anak pertama laki-laki lahir setelah hijrah Nabi SAW. Maka ini akhirnya menepis isu orang-orang Yahudi yang mengatakan telah menyihir kaum muslimin. Kebohongan gitu kan. Lalu dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mentahniknya, mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit. Tentu ini sedikit saja ya. Nah, anak bayi itu masih kecil ya, kerongkongannya jangan satu butir kurma semua, kesian ya. Sedikit saja, antum kunyah kecil sedikit. Saya berapa kali lakukan sama anak saya itu kecil sekali. Boleh satu buah kurma tapi berulang kali gitu kan. Itu pun sampai halus sekali sehingga memang dia tinggal mengisap saripatinya gitu kan. Seperti itulah, itu disunnahkan dan ini ulama tidak menentukan hari. Yang jelas dianjurkan dari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan gitu kan. Ada yang mengatakan sampai hari ke-7 karena hari ke-7 sudah masuk hari akikahnya ya, dipotongkan kambing. Ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas. Dan Allah alam yang lebih kuat adalah tidak ada batas. Dan ini menandakan juga makan kurma adalah hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih, banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, selesai. Itu pun tidak harus dibuatkan acara, nggak usah buat acara. Setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus, misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut karena memang makanan itu disembelih dengan cara syar'i ya, untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ke-7-nya ya, tentu paling afdal hari ke-7 dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya, memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, nggak pernah ada sunnahnya ini. Ini dikarang-karang saja ini, gitu kan? Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi, nggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana hukumnya bila suami istri terpisah tinggalnya walaupun masih dalam satu kota yang sama, dikarenakan suami belum mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah, namun suami tetap memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Mohon doanya Ustaz agar kami bisa tinggal bersama, tidak berpisah lagi. Allahumma amin, mudah-mudahan insyaallah ya. Kalau di sini yang dimaksud adalah karena suaminya bertugas cari nafkah di Jakarta misalnya, kemudian memang betul-betul dia nggak bisa ngajak ya istrinya, karena sebenarnya Allahu alam, kalau setahu saya ya, insya Allah kalau pernikahan itu benar, pasti istrinya akan siap saja kok, gitu kan, untuk tinggal bersama walaupun di kos-kosan tempat kecil. Ya itulah suka dukanya kehidupan. Kalau antum mau menunggu nanti punya rumah di Pondok Indah baru ngajak istri, itu susah, gitu kan. Ya jadi insya Allah rumah kecil pun rumah kayu nggak masalah. Ini istriku, kemampuan saya begini, misal, gitu kan. Cobalah sesuai dengan kemampuan. Tapi memang kalau antum misal ada mes tempat kerja, ada asrama, memang laki-laki semua nggak bisa bawa istri, itu lain. Ya ada uzur, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan antum rezeki yang luas bagi penanya dan seluruh yang hadir, dan muslimin insya Allah dimudahkan agar rezekinya diluaskan oleh Allah dan bisa bersatu tentunya dengan istri dan suami.
Ini kenapa malam ini banyak pertanyaan tentang suami istri nih? Hah? Ada yang bermasalah nih? Hah? Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat ustadz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazi. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Karena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur, gitu kan? Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas, itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar adab seksual dalam Islam. Tapi Allahu a'lam Rabu keberapa. Jadi biar penasaran, gitu kan? Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta' namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri. Tapi kalau istri lakukan boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar kena terangsang. Ada madhi itu keluar kalau capek. Ada mani keluar kalau ya orang klimaks, gitu kan? Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi, cukup dibersihkan kemudian wudu, gitu kan? Kalau terkena celana dalam maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu nggak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhinya, gitu kan, maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silakan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, ya mani baik itu berhubungan badan atau tidak batal puasa Ramadannya, gitu kan? Batal puasa Ramadannya. Makanya ikhwah yang mau menikah jangan nikah pas akhir Sya'ban, gitu kan? Sehingga besok Ramadan, akhirnya susah nggak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Lebaran Idul Fitri, bulan Syawal, gitu. Ya, seperti itu boleh saja. Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis, gitu kan? Sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, secara mutlak juga tidak, gitu kan? Karena ada yang keluar setelah madhi, yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis, ya, mengatakan bahwasanya mani nggak najis, padahal dari sumber yang sama. Bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks. Artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan gitu. Itu secara rasional gitu. Mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis, gitu kan? Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi nggak boleh ketelan, ya, bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani tidak najis karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering. Jadi tidak dicuci, tapi dikerik karena sudah kering, kemudian dipakai oleh Nabi SAW sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak, madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi, cuma secara makna saja. Dia najis di zatnya, seperti halnya najisnya alkohol. Dia najis di zatnya, tapi tidak menajiskan. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu nggak batalin wudu dalam bab fikih itu, karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat nggak apa-apa, asal jangan sholat sementara kotorannya ada, gitu kan? Ya. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing, itu nggak boleh. Najis berarti kan, najisnya sudah berat. Mughalladhah namanya, kurang lebih seperti itu. Apakah program kehamilan dengan menggunakan proses bayi tabung diperbolehkan dalam agama Islam? Kalau memang itu spermanya si laki-laki, suaminya, dan memang ini dipertemukan dengan sel telur istrinya, halal, tidak ada masalah. Karena memang dia tidak bisa dengan proses di dalam rahim, maka dengan teknologi di luar rahim. Allah alam itu yang saya tahu, pendapat ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh kalau meminjam sperma atau sel telur dari orang lain, walaupun di luar, ya, walaupun di luar itu kan di luar, dipertemukan di luar, gitu kan, di tempat suhu tertentu yang panas sehingga bisa jadi bayi. Ini tidak boleh kecuali memang sperma dari suami yang sah dan dari sel telur istri yang sah, itu baru dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Apakah wanita haid dan nifas boleh baca mushaf Al-Quran atau membaca zikir pagi pedang? Tadi sudah saya jelaskan, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh fisik Al-Quran, lebih amannya tidak menyentuh fisiknya, ya.
Kalau murni Al-Quran, tapi kalau dia masuk dalam program HP, dia bukan Al-Quran, ya, tidak dikenal Al-Quran. Seperti sekarang kita bisa download Al-Quran banyak, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau fisik Al-Quran sebaiknya jangan disentuh, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Mutahhar ini artinya orang yang suci. Kata para ulama tafsir, haid, nifas, junub, ya, ini semua tidak boleh termasuk, ya. Pendapat Syekh Jibrin rahimahullah mengatakan termasuk tidak boleh orang menyentuh mushaf orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu. Jadi beliau tekankan masalah itu. Setelah berapa kali ikut pengajian saya sudah memulai memperbaiki ibadah. Bila diingat-ingat dulu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seperti sholat dan puasa, dan itu entah berapa kali saya tinggalkan. Pertanyaan saya, pertanyaan apakah saya masih berhutang dengan ibadah-ibadah yang pernah saya tinggalkan itu? Tentu ada ibadah yang anda hutang, ada yang tidak. Kalau sholat tidak ada hutang namanya, karena tidak ada istilah qadha sholat yang memang sengaja ditinggalkan. Seperti misalnya ada orang 30 tahun nggak pernah sholat, sekarang baru hadir pengajian lalu tahu kalau sholat itu wajib, maka tidak perlu, tidak ada dalam Islam dia harus mengqadha 30 tahun sholatnya, nggak ada. Tapi ada ibadah yang memang harus dibayar, puasa, gitu kan, zakat, ini nggak bisa memang. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa, a'udzu minasyaitonir rajim, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang tidak bisa puasa, sengaja atau tidak sengaja, dia harus ganti dengan hari yang lain. Dan ini kalau antum tanya, saya sudah tidak ingat Ustaz berapa hari, prediksi hari maksimal. Misal 10 tahun kita tidak pernah puasa Ramadan. Mungkin naudzubillah selama Ramadan itu ada 1-2 hari yang saya puasa, anggaplah 28 hari atau anggap 30 hari kali 10 tahun. Lalu antum coba pelan-pelan membayarnya. Karena itu memang tidak bisa tidak dibayar kalau puasa. Karena Allah suruh ganti di hari yang lain. Zakat juga begitu. Zakat itu selama antum mampu, ya, misalnya Masya Allah ekonominya bagus tapi dulu-dulu tidak tahu kalau zakat harus dikeluarkan, atau tahu tapi lalai. Sudah 10 tahun tidak bayar zakat. Akumulasi kira-kira, prediksi. Ya, kalau kita ragu antara 1 juta atau 2 juta, ya cari yang 2 jutanya, ambil yang maksimal. 100 ribu atau 200 ribu zakatnya, ambil yang 200 ribu. Lalu keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, sahihkah hadis salamatul insan fi hifdzil lisan? Allahu alam, saya nggak tahu ini. Ya, tapi kalau dari lafadznya sepertinya ini kata-kata hikmah. Ya. Dari lafadznya seakan-akan kata-kata hikmah. Saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah, imam selalu mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Namun bagaimana kita menyikapi jika saf di depan dan di sebelah kita tidak mengindahkan perkataan imam? Sepertinya mereka enggan untuk saling bersentuhan dengan jamaah lain. Apakah sah sholat kita? Sah. Sah saja, nggak ada masalah. Dan orang yang juga tidak mau merapikan saf itu tetap sah sholatnya dalam pendapat jumhur ulama, ya, tetap sah, tapi dia berdosa karena tidak mau merapatkan saf. Dia berdosa karena sabda Nabi SAW, ya, kepada para sahabat, luruskanlah dan rapatkan saf kalian, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian daripada sholat, bagian daripada sholat. Jadi ada penekanan di sini, ada penekanan. Jadi harus memang kita melakukannya. Jadi kalau orang pun antum sudah coba rapatin kaki, dia nggak mau, dia lari, biarin aja, jangan dikejar, gitu kan? Ya. Ada orang dikejar terus kakinya orang, gitu kan? Gak usah, itu salah dia sendiri. Antum pokoknya patokannya begini dalam saf. Cukup pundak kita saja. Pundak jadikan patokan. Kaki dibuka selebar pundak. Jangan lebih, jangan kurang, gitu kan? Ada orang subhanallah badannya besar, kakinya dibuka kecil. Ada juga orang badannya kecil, kakinya dilebarin, gitu kan? Jadi nggak usah, ukurannya pundak kita. Dan pada saat membuka kaki di saf itu, ikhwas sekalian, jangan seperti kipas, tapi dibuka tumitnya. Jadi kan, jadi kita berdiri tegak seperti pundak kita, kakinya diletakkan dan seperti ini. Jadi tumitnya dibuka. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, di mana para sahabat berkata, kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat, maka kami membuka tumit-tumit kami, sehingga membuat, ya, tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah, dan membuat, ya, betis kami bertemu dan pundak kami bertemu, sehingga tidak ada celah bagi syaitan. Ya, tentu itu waswas syaitan, ya, bagi orang yang tidak mau merapatkan saf, karena memang itu, ya, manfaatnya untuk mengusir syaitan. Kata Nabi SAW, rapatkan saf kalian karena saya diperlihatkan atau saya bisa melihat syaitan masuk di antara saf-saf musalli. Memang masuk menggoda orang sholat, gitu kan? Jadi salah satu kiat khusyuk itu mestinya merapatkan saf itu sendiri.
Saat imam membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan ataukah harus membaca saat imam membaca surah? Tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam lagi membaca surah. Kalau sholatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya. Kecuali imamnya memberikan jeda. Begitu dia mengatakan waladdallin, kemudian dia diam, ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dibaca semampunya. Gitu kan? Kalau selesai 7 ayat, alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun, begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi sholat maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladdallin, amin semuanya. Terus para sahabat berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah. Begitu selesai salam, beliau mengatakan mali unazi'. Kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semenjak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah. Ya kan gitu. Tapi kalau sholatnya sir, ngecilin suara, duhur dan asar, bukan hilangin suara ya, ngecilin. Tidak ada istilah baca dalam hati. Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar. Kalau antum hilangin, maka pasti tidak khusyuk. Itu sudah pasti waswas syaitan. Tidak boleh juga tutup mata, melihat tempat sujud, tutup mata waswas syaitan. Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk, itu bohong, nggak mungkin. Awalnya, tapi lihat setelah beberapa detik saja setelah itu, antum tidak akan khusyuk, menghayal kemana-mana. Itu senjata syaitan. Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud. Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka, dan itu salah satu kiat juga supaya khusyuk, ya, supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir, ngecilin suara, maka kita wajib baca Al-Fatihah, wajib hukumnya. Jadi kan sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan, kalau enggak maka jangan, gitu kan. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah waladdallin amin, langsung dia sambung surah. Kita nggak punya jeda, nggak punya kesempatan baca. Baik, kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jeda beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Ya, kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama.